Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habib TV, alhamdulillah dalam kesempatan ini di penghujung Ramadan, di mana sebentar lagi dengan berat hati kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan menuju kepada bulan Syawal. Berat dan sedih tentunya menjadi seorang mukmin yang ditinggalkan oleh bulan yang mulia, bulan yang agung, syahrul Ramadan. Tapi akhirnya di sisi lain kita bersyukur karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita untuk melaksanakan berbagai ibadah, berbagai amal soleh di bulan suci Ramadan. Kita telah mampu dan dimampukan oleh Allah melaksanakan saum, diiringi malam harinya taraweh, tilawatil Quran, mendiskusikan. Bahkan dalam bulan Ramadan ini alhamdulillah kita konsisten istiqomah menghadiri dan mengkaji Habib TV yang mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita kepada agama Allah, mencerdaskan kita dengan tauhid, dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang yang diangkat oleh Allah derajatnya dunia maupun akhirat. Sahabat Habib TV rahimakumullah, telah kita bangun amal soleh, pahala yang begitu banyak di bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai ketika kita masuk kepada satu Syawal Idul Fitri, justru amal-amal yang sudah kita bangun ini ditinggalkan, bahkan diruksak begitu saja. Jangan sampai apa yang telah kita bangun, apa yang telah kita perjuangkan, tentu tidak mudah kita membangun, menuntaskan tugas kewajiban melaksanakan saum dengan payah, diiringi tilawatil Quran, silaturahim dengan para ulama, dengan umat-umat yang soleh, dan amal-amalan ibadah yang lainnya. Jangan sampai justru ketika kita masuk kepada bulan Syawal, amal yang telah kita bangun kita hancurkan begitu saja. Sebagaimana ini dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian mengurai apa sesuatu yang sudah ditenun, apa sesuatu yang sudah dibangun, jangan sampai dihancurkan begitu saja. Allah begitu menghargai amal-amal yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saumnya, tilawat Al-Qur'annya, mengamalkan Al-Qur'an menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita, berdakwah dan sebagainya. Tentu amalan-amalan tersebut begitu Allah hargai dengan memberikan banyak pahala yang berlipat ganda. Tapi jangan justru kita sebagai manusia yang diberikan pahala karunia yang Allah begitu besar berikan, justru kita hancurkan begitu saja. Bagaimana maksud menghancurkan amal-amal yang soleh di bulan Ramadan? Yakni ketika memasuki bulan Syawal, apa yang telah kita lakukan ditinggalkan begitu saja. Bahkan naudzubillah, justru di bulan Syawal kita melakukan berbagai dosa-dosa yang sering kita lakukan, kembali kepada habitat yang salahnya. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Sahabat Habib TV rahimakumullah, Idul Fitri adalah momentum bagaimana umat Islam kembali kepada kesucian. Jangan sampai Allah sudah mensucikan kita di Idul Fitri ini, tapi kita justru mengotorinya. Kita harus mampu menghargai penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan kepada umat muslim, orang yang saum, orang yang taraweh, orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupannya. Allah janjikan ketika masuk kepada Idul Fitri akan diberikan kesucian jiwa, dihapus seluruh dosanya. Tapi jangan justru penghargaannya begitu besar dari Allah tersebut kita nodai, kita abaikan dengan bagaimana kita meruksak kesucian tersebut. Kesucian Idul Fitri tentunya tidak sama dengan kesucian seperti bayi. Tapi bagaimana nilai plus daripada kesucian Idul Fitri ini adalah kembali kepada Islam,
kembali kepada fitrah Islam. Islam sebagai fitrah manusia yang bisa menjaga kesucian tersebut. Sahabat Habib TV rahimakumullah, Idul Fitri yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ketika sudah melaksanakan dan menuntaskan perang Badar. Begitu hebat bagaimana Rasulullah mencontohkan Idul Fitri pertama setelah umat Islam mendapatkan prestasi yang luar biasa. Setelah umat Islam mampu mewujudkan basis, mewujudkan kekuatan Islam yang objektif, yang nyata. Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Setelah Islam mendapatkan kejayaan, kemenangan atas orang-orang kafir di perang Badar, justru Allah mengkaruniakan Idul Fitri. Di sana umat muslim merayakan kemenangan yang nyata. Jangan sampai Idul Fitri hanya kemenangan yang kosong. Faktanya ketika Syawal, yang besar bukan Allah, tapi yang besar adalah hawa nafsu kita. Yang besar adalah diri kita. Allahnya kecil kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Idul Fitri haruslah mampu membesarkan Allah. Membesarkan agama Allah menjadi kekuatan objektif. Kekuatan diri, kekuatan keluarga dan masyarakat. Itulah kekuatan yang nyata. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Di mana Islam tinggi di atas agama-agama yang lain. Islam menjadi nyata dan terasa dalam diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Sahabat Habib TV rahimakumullah, Idul Fitri haruslah mampu mengembalikan kita kepada Islam yang begitu suci, Islam yang mampu membersihkan jiwa kita. Akhirnya Idul Fitri haruslah membentuk karakter-karakter ahli Madinah, yakni karakter Madinah yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selalu murni dan suci dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang tidak pernah ridho dikungkung oleh kezaliman itu sendiri, sebagaimana para nabi dan rasul senantiasa tidak pernah ridho dengan kekuatan kezaliman yang merajalela, kekuatan kezulumatan yang merajalela. Mereka senantiasa mengambil resiko untuk mampu merubah kondisi dan situasi. Nabi Musa dengan Fir'aunnya, Ibrahim dengan Abrahahnya, Muhammad dengan Darun Nadwahnya yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka semua adalah nabi tauladan kita yang telah mencontohkan bagaimana karakter tauhid. Orang yang tidak pernah ridho dizolimi ataupun diberikan kesesatan dengan sedemikian rupa. Idul Fitri harus mampu membangun jiwa Madinah, jiwa yang hanya ridho diikat, diatur, dipimpin oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya melahirkan karakter Madinah yang sekali lagi tidak pernah ridho, tidak pernah tenang ketika agama Allah tidak tegak, tidak berdiri dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 120, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka li ahlil madinati wa man haulahu minal a'rab ayyatakhallafu ar-rasulillah." Bahwa karakter Madinah yang pertama adalah orang yang tidak pernah meninggalkan agamanya, tidak tenang, tidak pernah merasa nyaman ketika agamanya, agama Allah, agama yang dicintainya berada di bawah. Senantiasa mencita-citakan agama Allahnya di atas, berada dalam kekuatan yang nyata. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Dan karakter Madinah adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta-cintanya kepada hal yang lainnya. Artinya karakter Madinah adalah orang yang begitu totalitas, memiliki loyalitas dan integritas yang nyata kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dibuktikan dengan merespon terhadap kezoliman. Ia tidak pernah ridho, ia akan senantiasa melawan kemusyrikan, melawan kezoliman, dan tentunya melawan kejahiliahan yang tentu mencelakakan kepada dirinya, kepada keluarganya dan lingkungannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak tauhid begitu mencontohkan satu keberanian yang nyata dan memberantas kemusyrikan, memberantas kebodohan terhadap isme-isme selain Islam itu sendiri. Maka Idul Fitri mudah-mudahan melahirkan jiwa-jiwa Madinah, jiwa yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah, jiwa yang tidak pernah meninggalkan agamanya. Apalagi hari ini agama Islam kita pahami,
kita sadari dan tidak dipungkiri berada di bawah, di atas kezoliman yang hari ini merajalela. Ahli Madinah akan bangkit untuk menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsi, dan mereka akan lebih mencintai agamanya, mencintai jihad fisabilillah daripada cintanya kepada yang lainnya. Meskipun dalika bi annahum la yusibuhum zama'u wala nasabu wala makhmasatu fisabilillah, meskipun pada akhirnya pembelaan terhadap agama Allah harus berdampak kepada ditimpanya kemelaratan, ditimpanya kehausan dan lain sebagainya, bahkan wala yanalu min aduwin naila, hatta sampai menincakkan kaki yang membuat orang-orang kafir marah. Ahli Madinah senantiasa siap, sebab yang ditakuti oleh ahli Madinah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicintai oleh ahli Madinah kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Idul Fitri bukan hanya sebatas perayaan saja, tapi ada pemaknaan, kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan yang bermakna karena kita membangun jiwa Madinah, kembali kepada kesucian dengan menjadi ahli Madinah. Nastagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.